Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Mapel Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 yaitu teks cerita fantasi. Subbab yang akan kita pelajari yaitu struktur teks cerita fantasi. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Masih ingatkah kalian apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi bisa disebut dengan cerita imajinasi. Cerita fantasi merupakan jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur hasil imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Jadi, cerita fantasi bisa keseluruhan itu hasil imajinasi atau perpaduan antara fakta dan imajinasi. Boleh dari kedua hal tersebut. Nah, rangkaian kejadian yang struktur dan sistematis itu akan membentuk sebuah struktur dalam teks cerita fantasi. Struktur pada teks cerita fantasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan bagian pendeskripsian pengenalan tokoh, cerita, latar cerita atau permasalahan cerita atau konflik. Jadi, pada bagian orientasi ini masih berupa pengenalan. Pengenalannya itu bisa dari tokohnya siapa, kemudian latar yang digunakan itu apa saja, ada latar tempat, waktu, suasana, atau sosial. Dan pada bagian orientasi ini juga memperkenalkan permasalahan cerita. Jadi penyebab masalah itu sudah ada pada bagian orientasi. Yang kedua, apa itu komplikasi? Bagian komplikasi adalah pendeskripsian munculnya masalah, peningkatan masalah, hingga puncak masalah. Bagian komplikasi ini, tokoh utama mulai menghadapi masalah. Masalahnya itu hingga klimaks, hingga puncak. Jadi komplikasi itu mulai muncul, masalahnya meningkat dan masalahnya memuncak. Yang ketiga, apa itu resolusi? Resolusi adalah pendeskripsian penurunan masalah hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Jadi ketika cerita itu sudah mulai menurun masalahnya hingga ada penyelesaian, maka itu disebut dengan resolusi. Bagian resolusi ini ada 2 kemungkinan, yakni berakhir dengan bahagia atau happy ending, atau kesedihan atau sad ending. Nah, pada bagian resolusi ini penyelesaian masalah itu dari konflik yang terjadi pada bagian komplikasi. Kemudian tokoh juga mengalami kesadaran dengan apa yang terjadi. Setelah kalian mempelajari tentang struktur teks cerita fantasi, ternyata struktur teks cerita fantasi memiliki pola pengungkapan atau pola pengembangan tertentu. Apa maksud dari pola pengungkapan? Jadi, ketika kalian membaca atau menulis cerita fantasi, maka
pada cerita fantasi tersebut, pada bagian-bagian strukturnya bisa terdiri dari pola pengungkapan ini. Bisa ditulis dari beberapa pola tersebut. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan. Jadi pola pengungkapan yang dikembangkan pertama bisa dikembangkan melalui deskripsi latar. Yang kedua dikembangkan dari pengenalan tokoh, dan yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Jadi ketiga hal ini pasti ada di bagian orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Mulai muncul masalah sampai masalahnya itu memuncak. Pada bagian komplikasi struktur teks cerita fantasi, cerita fantasi tersebut bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, dikembangkan dengan mengubah latar, dan dikembangkan dengan melompat lintas zaman. Ketika masuk komplikasi, biasanya itu ada tokoh lain yang hadir atau bisa mengubah latar, entah itu latar tempat, waktu, atau suasana. Dan yang ketiga, melompat pada lintas zaman yang berbeda. Misalnya pada zaman sekarang, kemudian melompat ke zaman masa lalu atau ke zaman masa depan. Yang ketiga yaitu resolusi. Pada bagian resolusi, cerita fantasi itu bisa dikembangkan dengan 3 hal. Yang pertama, dikembangkan dengan lompatan waktu. Yang kedua, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Dan yang ketiga, dikembangkan dengan kejutan. Nah, ketiga hal ini biasanya menjadi penanda ketika teks cerita fantasi itu sudah mengalami penyelesaian. Nah, ketika mengalami penyelesaian, maka biasanya itu ada lompatan waktu. Ketika tadi melompat ke masa lalu, maka ke tokoh itu mengalami kembali ke masa dirinya berada. Jadi sudah tidak di masa lalu. Atau ada sebab akibat yang unik, ada sesuatu yang unik ditimbulkan dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga ada kejutan, ada sesuatu yang membuat terkejut. Oh, tiba-tiba dia sudah ada di kamarnya, seperti itu. Nah, setelah Bu Habibah menjelaskan, di sini Bu Habibah akan memberikan contoh berupa teks cerita fantasi. Kalian baca terlebih dahulu contoh teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Untuk slide ini adalah lanjutan dari teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Kalian baca sampai selesai dulu ya. Nah, setelah kalian selesai membaca, berikut akan Bu Habibah jelaskan tentang struktur dari teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Nah, pada teks tersebut, paragraf 1 dan paragraf 2 adalah bagian orientasi. Mengapa paragraf 1 dan 2 termasuk orientasi? Karena pada bagian tersebut terdapat pengenalan tokoh, yaitu ada Anika, kemudian Ibu Anika, Cika, dan Tamika. Selain itu juga terdapat pengenalan latar. Latar di sini latar tempat ya, yang terlihat yaitu di kamar Anika dan kamar ibunya. Kemudian juga terdapat pengenalan konflik, yakni mulai muncul masalah ketika mereka itu, para sahabat itu ingin mencoba petualangan yang indah karena memiliki kotak berwarna seperti yang dijelaskan ibunya Anika. Ini ada di paragraf 2 ya. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Nah, ketika
ketika Anika bilang seperti itu adalah pengenalan konflik. Mulai muncul konflik untuk ke konflik selanjutnya. Mulai paragraf 3 itu adalah bagian komplikasi. Di sini komplikasi itu mulai muncul masalah. Masalahnya di sini ketika mereka sudah berada di zaman yang berbeda. Berarti di sini ada lompatan zaman. Nah, lompatan zaman itu ditandai dengan kalimat wow. 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Nah, itu adalah penanda kalau itu bagian komplikasi. Selain itu juga hadir seorang ratu. Ratu tersebut seluruh tubuhnya dihiasi dengan berlian. Nah, ketika hadir tokoh yang lain berarti itu adalah bagian komplikasi. Nah, selain dua hal tersebut, di sini ratu juga bercerita dia memiliki seorang anak bernama Candi. Anaknya tersebut tertidur sejak 2 tahun yang lalu karena memakai 3 kalung berlian sekaligus. Kemudian ratu meminta tolong kepada 3 anak tersebut untuk menyelamatkan putrinya. Awalnya teman-teman Anika tidak mau. Namun ketika Anika meyakinkan, akhirnya mereka bertiga mau menolong putri tersebut. Paragraf selanjutnya ini juga disebut dengan paragraf komplikasi. Ketika ketiga sahabat itu sudah menyelamatkan Putri Candi, akhirnya Putri Candi bisa bangun kembali. Kemudian sebagai rasa terima kasih, Ratu memberikan hadiah kepada ketiga sahabat itu berupa tas yang berisi berlian. Namun di sini Anika mengingatkan ke sahabatnya jika waktunya tinggal 15 menit. Akhirnya mereka harus kembali. Di sini masih ada masalah karena dua sahabat Anika ini masih bingung antara membawa tas berisi berlian itu atau meninggalkannya. Nah, di sini tokoh Anika dan sahabat-sahabatnya akhirnya meninggalkan tas itu. Tokoh tersebut mulai mengalami masalah pertama ketika sudah ada di zaman masa lampau itu dan mau kembali ke masa sekarang. Selanjutnya yang terakhir ini adalah bagian resolusi. Mengapa bagian ini disebut resolusi? Karena pada bagian ini ada penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ketika tadi sahabat Anika bingung untuk membawa tas berisi berlian, akhirnya mereka meninggalkan tas isi berlian itu dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Di sini tokoh kembali ke masanya, yaitu mengalami lompatan waktu. Selain itu, tokoh tersebut juga mengalami sadar dengan perilakunya. Tadi kan kedua sahabat itu ingin membawa tas berisi berlian, namun di sini diingatkan oleh Anika karena rezeki kita itu yang penting kita bisa selamat dan bisa kembali ke masa depan. Nah, ini adalah bagian resolusi. Alhamdulillah, demikian pembahasan hari ini mengenai materi bab 2, yaitu teks cerita fantasi. Subbab yang sudah kita pelajari yaitu struktur teks cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Bu Habibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Habibah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.